salah satu materi ya yang banyak sekali kita pahami, yaitu ada kaitannya dengan di dunia tambang menambang, baik itu di pertambangan, baik itu nanti di minyak dan gas, di onshore ataupun di offshore, yang namanya keselamatan dan kesehatan kerja itu harus kita terapkan. Oke, kawan-kawan? Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam perundang-undangan ada yang namanya Undang-Undang 1945, ada TAP MPR, ada Kepres sampai dengan Perda. Nah, untuk penerapan peraturan perundang-undangan ini akan juga diterapkan mau nanti itu di onshore, di offshore, di pertambangan, atau juga di tempat kerja kita masing-masing. Artinya, kita harus memahami bahwa ternyata regulasi ini untuk menjembatani dan memayungi kita sebagai karyawan. Nah, kawan-kawan, kita awali dengan safety moment terlebih dahulu. Ada kasus di mana seorang pekerja jatuh dari ketinggian 25 meter. Tewas di tempat dengan kondisi yang menggenaskan. Dipelukan seorang kawannya. Ternyata kawannya ini tidak kompeten. Artinya kawan-kawan, yang namanya kecelakaan itu tidak menilai siapa jabatan Anda, apa posisi kita, yang penting Anda lalai, Anda tidak mengikuti prosedur, wassalam, alias 1 kali 2 meter. Tahu ya? Masuk liang lahat. Oleh karena itu kita butuh administrasi kontrolnya. Apa itu administrasi kontrolnya? Contoh, kita butuh yang namanya permit to work, izin kerja. Izin kerja panas, izin kerja dingin, working at height, lifting rigging, apalagi kawan-kawan, SIMOP, simultan operation, bypass critical protection. Maka itu akan diatur dalam satu regulasi. Kalau kita lihat di pertambangan ada Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 terkait mengenai pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik. Kalau kita buka lagi dalam Kepmen 1827 terkait pedoman teknis kaidah teknik pertambangan yang baik. Artinya kawan-kawan, administrasi kontrol itu sangat dibutuhkan. Apa yang pertama kawan-kawan yang kita butuhkan ketika kita bergerak di industri minyak, construction, pertambangan? Yang pertama adalah kewajiban. Setiap orang yang akan memasuki wilayah tempat kerja kita, mau nanti dia punya izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, di minyak, di construction, harus ada checkpoint atau yang disebut dengan access control. Access control ini artinya apa kawan-kawan? Memake sure hanya orang-orang yang berkepentingan yang boleh masuk ke area lokasi tempat kerja kita. Tujuannya untuk apa? Satu, menerapkan kaidah-kaidah teknik pertambangan, minyak, construction, mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi yang ada di tempat kerja kita adalah orang yang memiliki urusan penting. Meningkatkan nilai sumber daya yang ada di tempat kerja kita, baik itu minyak, mineral, gas. Ketika kita mendirikan yang namanya oil company atau mining company, siapa yang pertama kali ingin merasakannya kawan-kawan? Masyarakat setempat. Maka ketika kita membangun, kita harus memikirkan masyarakat setempat. Ada matahari, tandanya siang. Ada malam, tandanya bulan. Ada petir atau kilat, tanda apa kawan-kawan? Ada petir atau kilat, tanda? Hujan. Iya. Kalau tanda hujan masih kurang tepat lah. Tanda lagi ngecas handphone, ya. Jadi kalau Anda lagi ngecas handphone, ada tanda petir atau tanda kilat. Jadi kawan-kawan, tolong jangan serius-serius sekali malam ini ya. Sersan saja serius tapi santai. Tolong di-unmute dulu kawan-kawan suaranya.
Oke, apa dasar hukum kita ketika kita nanti bekerja di industri minyak, di industri pertambangan, pasti ada kita punya dasar hukum. Di pertambangan punya Kemen 1827, Permen nomor 26 tahun 2018, Dirjen 185. Di minyak dan gas begitu juga, ada Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas. Ada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1974 tentang pelaksanaan eksplorasi di lepas pantai dan juga di daratan. Apapun nanti isi dari peraturan perundang-undangan itu, kawan-kawan, tidak lain tidak bukan kita diminta untuk mengelola keselamatan. Yang kedua, kita melakukan pengelolaan, pemantauan lingkungan, termasuk kegiatan nanti proses penambangan. Kita dapatkan batu bara di pertambangan. Kita dapatkan minyak bumi. Minyak bumi itu adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon, berbentuk fase cair atau juga padat yang nantinya diambil dalam proses penambangan. Ada minyak, pasti ada gas. Ada batu bara, nikel, emas. Tapi kalau gas bumi, itu proses alami gas hidrokarbon. Gas hidrokarbon adalah gas-gas yang mudah terbakar, mudah menyala. Dalam proses penambangan kita akan dapatkan. Ada lagi yang namanya kegiatan usaha hulu. Kita melakukan eksplorasi, kita melakukan eksploitasi. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan ini, kita juga harus memperhatikan lingkungan. Apa itu eksplorasi, kawan-kawan? Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi, kondisi geologi, apakah di perut bumi yang kita sedang dapatkan titik koordinatnya, ada nggak minyaknya, ada nggak gasnya, batu baranya, nikelnya. Setelah kita dapatkan titiknya, maka kita masuk ke tahapan eksploitasi. Apa itu eksploitasi, kawan-kawan? Untuk menghasilkan batu bara, minyak, gas bumi dengan cara apa? Kita melakukan pengeboran, drilling. Kalau ditambang kita lakukan blasting, overburden, interburden. Di minyak kita lakukan pengeboran, penyesuaian sumur, pembangunan sarana prasarana. Sampai nanti kita melakukan pemurnian minyak dan gas bumi, pengolahan dan pemurnian batu bara, nikel, mineral, semua ya. Dalam kegiatan tersebut harus dilakukan yang namanya pengelolaan lingkungan, kawan-kawan. Ikan punya mata untuk melihat, tulang ya. Kemudian insangnya untuk bernapas, siripnya untuk berenang, ekornya juga untuk berenang. Pertanyaan saya, kawan-kawan, tulang ikan untuk, ada yang tahu? Tulang ikan untuk untuk kucing. Kucing. Ya, jadi jangan lagi Anda makan tulang ikannya, kasih sama kucing. Ya. Nah, dalam kegiatan eksplorasi, mau itu hulur atau hilir. Contoh, kita lakukan proses upstream, eksplorasi. Misalnya kita dapatkanlah LNG, liquefied natural gas, kita dapatkan LPG, liquefied petroleum gas, kita kirimkan melalui kapal-kapal FPSO, melalui jalur-jalur pipa kita. Ini mau diapain ini? Apakah mau diekspor atau diimpor? Oh, diekspor. Berarti digunakan ke negara lain, ke Singapura misalnya. Itu namanya tahapan upstream. Nah, tapi yang namanya downstream, kita melakukan pengelolaan. Di negara kita ini, kalau di pertambangan kita punya smelter yang sedang dibangun di Gersik. Kalau di minyak dan gas kita punya di Cilacap, di Balongan, kemudian di RDMP Kalimantan sana. Lalu dikumpulkanlah minyak dan gas tadi di depo. Lalu dirubah. Mau jadi apa? Pertalite, premium, solar, lalu dijual secara retail kepada SPBU. Itulah yang kita gunakan sekarang di
di kendaraan kita. Maka itu adalah downstream. Jadi kegiatan mau nanti di minyak dan gas, di batu bara, construction, ataupun peralatan-peralatan lainnya yang mau kita lakukan kegiatan di proyek, itu akan mengandung berbagai jenis potensi bahaya terhadap manusia, aset, lingkungan, masyarakat. Saya singkat dengan istilah malaria. Jadi kawan-kawan sudah tahu ya beda antara upstream dan downstream. Maka Menteri melakukan pengawasan Kementerian SDM, SKK Migas, kepada pemegang izin usaha. Apakah mereka melakukan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di industri migas, di pertambangan namanya SMKP? Ya. Maka ada beberapa standar-standar yang sering kita gunakan untuk melakukan proses pengawasan. Ada yang namanya API, America Petroleum Institute, OSHA, Occupational Safety Health Administration, NFPA, National Fire Protection Association. Kemudian apalagi kawan-kawan, ATEX, ANSI, America National Standard Institute, API, America Petroleum Institute. Semua kaidah-kaidah tersebut, standar-standar yang kita gunakan untuk membantu teknis-teknis yang ada di pertambangan kita. Maka kita muncullah salah satu standar yang namanya SNI. Apa kepanjangan dari SNI, kawan-kawan? Standar Nasional Indonesia. SNI kepanjangan dari sudah nanya istri. Ya, kalau ISO kepanjangan dari istri sudah oke. Ya. Jadi kawan-kawan, jangan serius-serius sekali. Malam ini adalah malam kita untuk santai saja. Nggak usah tegang-tegang kali, kawan-kawan. Karena yang namanya tegang-tegang ini saya agak ngeri-ngeri sedap ya. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, saya akan memutarkan satu buah video. Coba kawan-kawan lihat untuk videonya. Minyak dan gas bumi merupakan hasil dari proses makhluk hidup purbakala yang mati dan terkubur selama jutaan tahun, mendapatkan tekanan dan pemanasan suhu tinggi, lalu kemudian berproses menjadi mineral. Untuk membawa minyak dan gas bumi sampai ke permukaan, dibutuhkan proses yang panjang dan mahal. Industri migas modern membagi proses ini menjadi dua tahap, yaitu tahap eksplorasi dan tahap produksi. Kegiatan eksplorasi dimaksudkan untuk menemukan cadangan migas, sedangkan kegiatan produksi bertujuan untuk mengangkatnya ke permukaan. Kegiatan eksplorasi terdiri dari beberapa tahap, meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Studi geologi dilakukan untuk memahami struktur dan susunan batu di lapisan bawah permukaan. Dari hasil studi ini, maka dapat diketahui area yang perlu dikaji lebih lanjut menggunakan studi geofisika. Studi geofisika bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan, mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun, tergantung dari luasan area dan kedalaman yang dituju. Metode yang paling banyak digunakan untuk mengetahui sifat fisik batuan adalah survei seismik. Melalui kegiatan seismik, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi menjadi gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kegiatan seismik berlangsung selama 1 sampai dengan 4 tahun, tergantung dari lokasi dan tipe reservoirnya. Berdasarkan hasil interpretasi gambar, jika ditemukan lapisan yang berpotensi menyimpan cadangan migas, maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengeboran eksplorasi. Data seismik yang akurat belum tentu menjamin terdapatnya cadangan migas. Data tersebut harus dibuktikan dengan kegiatan pengeboran. Semakin dalam lapisan yang dibor, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Pengeboran merupakan bagian terpenting dalam kegiatan eksplorasi maupun produksi. Lama waktu pengeboran satu sumur bisa memakan waktu 1 sampai 4 bulan. Kegiatan eksplorasi mengandung resiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh sebab itu,
dibutuhkan modal yang sangat besar, teknologi yang canggih, dan sumber daya manusia yang berpengalaman. Resiko terburuk dari kegiatan pengeboran adalah dry hole atau tidak ditemukannya cadangan migas. Akan tetapi, keduanya tidak dapat ditemukan tanpa melalui kegiatan eksplorasi. Jika kegiatan eksplorasi berhasil, kegiatan dapat dilanjutkan dengan tahap pengembangan atau produksi. Kegiatan ini mencakup pengeboran sumur, pengembangan, serta pembangunan fasilitas produksi. Kegiatan produksi mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur, lalu dinaikkan ke permukaan melalui tubing. Minyak dan gas bumi kemudian dialirkan ke sumur, lalu naik ke permukaan melalui pipa salur. Setelah itu dialirkan lagi ke separator, yang akan memisahkan keduanya dari material yang tidak dibutuhkan, hingga akhirnya minyak dan gas bumi saling dipisahkan. Proses ini biasanya memakan waktu 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Minyak dialirkan menuju tangki pengumpul, sementara gas dialirkan melalui pipa kepada konsumen. Proses pengangkatan ini dapat memanfaatkan tekanan alami atau menggunakan metode pengangkatan buatan. Pada kontrak kerjasama yang dianut Indonesia, semua biaya yang timbul dari kegiatan eksplorasi dan produksi sepenuhnya ditanggung kontraktor dan nantinya akan dikembalikan saat lapangan sudah menghasilkan dalam bentuk hasil produksi minyak dan gas bumi. Kegiatan eksplorasi dan produksi migas memakan waktu serta proses yang sangat lama. Minyak dan gas bumi yang saat ini kita nikmati merupakan hasil dari eksplorasi dan produksi selama puluhan tahun. Semua ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan minyak dan gas bumi bagi masa depan. SKK Migas mengelola hulu minyak dan gas bumi untuk negeri. Nah, kawan-kawan, jadi dengan adanya peraturan-peraturan regulasi yang berbicara mengenai penambangan, salah satunya kita lihat tadi ketika kita melakukan proses penambangan atau kita melakukan proses kegiatan penambangan, salah satu yang kita takutkan adalah dry hole. Dry hole itu tidak ditemukan yang namanya cadangan minyak. Atau ketika kita melakukan penambangan di bendara batu bara, ternyata tidak ada batu baranya. Nah, oleh karena itu setiap yang namanya pengawas harus memahami konsep yang namanya penambangan. Karena ada beberapa penambangan yang dilakukan di onshore, offshore, dan juga di mana kawan-kawan? Mining juga ada. Jadi penambangan itu kawan-kawan bukan hanya di bidang offshore saja, di pertambangan juga ada. Tetapi yang namanya proses penambangan itu kawan-kawan, yang namanya proses penambangan kita jangan hanya melihat dari sisi keuntungan saja, tetapi bagaimana nanti efeknya kepada perusahaan dan juga kepada karyawan yang ada di tempat kerja kita. Contohnya, ketika kita berbicara mengenai penambangan atau penggalian di lepas pantai, offshore, ada regulasi yang mengatur terkait hal itu. Di dalam offshore-nya, ya, kita ada lifeboat station. Lifeboat station itu artinya kawan-kawan ketika terjadi kondisi emergensi, maka kita nggak bisa lari ke darat. Kita larinya ke lifeboat station-nya. Maka ada lifeboat station 1, lifeboat station 2. Kawan-kawan yang sering naik ke Merak, nyebrang ke Lampung, Bakohoni, itu kan kalau kita naik komersial, kapal komersialnya itu kan ada sekoci yang warna orange. Nah, itulah namanya untuk lifeboat station-nya. Oleh karena itu kita butuh peraturan perundang-undangan. Yang paling sering kita dengar apa namanya? Undang-Undang Nomor 1 tahun 70.
bahwa keselamatan kerja dalam segala tempat, mau itu di darat, dalam tanah, underground, air, udara, yang penting di wilayah NKRI wajib untuk melaksanakan kaidah-kaidah keselamatan, kesehatan, lingkungan di tempat kerja kita. Mau nanti tempat dilakukan usaha pertambangan, pengolahan emas, perak, logam, biji logam, batu-batuan, gas, minyak, mineral, apapun namanya, harus dibuatkan emergency situation. Kalau kita bekerja di offshore, tak ada cerita kita, apa kawan-kawan? Boleh lari ke daratan. Nggak ada. Karena kita sudah di tengah laut, deep water. Maka ketika kita di tengah laut, maka harus dilengkapi sarana emergensi. Itulah yang kita sebut dengan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Apa syarat yang pertama? Mencegah, mengurangi kecelakaan, resiko terjadinya peledakan, memadamkan kebakaran, kesempatan menyelamatkan pada waktu terjadinya kebakaran, memberi pertolongan pada kecelakaan, mencegah, mengendalikan penyakit akibat kerja. Caranya kan begitu ya. Kalau kita lihat di lepas pantai atau di tempat kerja kawan-kawan di pertambangan, di minyak, kan ada yang namanya demarkasi ya. Demarkasi itu jalur warna hijau. Nah, jalur itulah yang boleh kita lewatin. Kalau nanti kondisi emergensi, jalur berwarna merah jangan kita lewati. Karena apa? Karena jalur itu khusus untuk emergency situation. Bagaimana Pak kodenya? Bagaimana kodenya kawan-kawan? Maka dihidupkanlah yang namanya alarm. Ketika kita menghidupkan alarm, alarmnya panjang terus, ringing tone-nya. Artinya apa? Kita diminta untuk meninggalkan area di tempat kerja kita. Karena telah terjadi emergency situation. Maka pengurus wajib, apa kawan-kawan? Menyediakan sarana prasarana emergensi. Wajib melakukan pengujian pemeriksaan kesehatan. Wajib memasang tanda-tanda emergensi. Misalnya kita memasang emergensinya 5 detik panjang, habis itu berulang lagi. Berarti telah terjadi fire and blowout. Pengurus juga wajib menyediakan sarana prasarana pengaman, alat pelindung diri ketika terjadi kondisi emergensi. Contohnya rilis H2S. Bagaimana alarm sistemnya, Pak? Ketika kita menjadi seorang pekerja, apa hak dan kewajiban kita? Banyak hak dan kewajiban kita. Salah satunya menolak pekerjaan itu kalau tidak aman dilakukan. Menyatakan keberatan, kawan-kawan. Kenapa kita harus menyatakan keberatan? Karena itu tidak aman.
Nah, tadi kalau kita lihat karakteristik dari penambangan, mau itu nanti di offshore ataupun di onshore, yang namanya pertambangan itu memiliki karakteristik. Ya. Menurut PP nomor 19 tahun 1973, bahwa karakteristik dari penambangan itu apa kawan-kawan? Satu, padat modal. Jadi ketika kita melakukan proses penambangan, ketika terjadi kondisi emergensi, maka kita akan mengalami kerugian. Namanya malaria. Manusia, alat, reputasi, lingkungan akan terganggu. Padat modal dan teknologi. Mau nanti kita kerja di tambang ke, di offshore ke, di construction ke, karakteristiknya pasti beda-beda. Tapi kalau yang namanya karakteristik di pertambangan memiliki resiko yang sangat tinggi. Karena apa kawan-kawan? Karena peralatan yang digunakan peralatan khusus. Dinamis bahayanya, bergerak terus, berpindah-pindah. Waktu kita melakukan pengeboran lokasi titik 1, kita pindah lagi ke lokasi titik 2. Waktu kita sudah dapat bahannya, kita akan loading unloading, kan berpindah itu bahayanya. Bahayanya apa? Pergerakan alat. Apa saja lagi bahaya-bahayanya yang dinamis, Pak? Kita kenal namanya hidrogen sulfida atau H2S. H2S itu adalah telur busuk. Jadi kalau kita lagi kentut, itu mengeluarkan H2S itu sebenarnya yang bau busuk. X tambah 2 sama dengan 5. Ya, X tambah 2 sama dengan 5. Pertanyaan saya, cari X. Ada yang tahu jawabannya? X tambah 2 sama dengan 5. Pertanyaan saya, cari X. Ada yang tahu jawabannya? X ditambah 2 sama dengan 5. Pertanyaan saya, cari X. Jawabannya ada tahu nggak, kawan-kawan? 3. Kalau Anda jawabnya 3, itu pertanyaannya berapa X? Kan saya bilang cari X. Maka jawabannya apa, kawan-kawan? X nggak usah dicari-cari. Karena X sudah tahu jalan pulang. Bakalan nanti si X-nya pulang sendiri. Ya, nggak usah dicari-cari dia. Maka kawan-kawan, ketika keluarlah bahaya kimia, yaitu berupa H2S. Maka kalau nilai konsentrasinya kurang dari 10, maka kita naikkan nanti bendera warna hijau. Di pertambangan, di pulp and paper, di minyak, gas, ini akan ada. Geotermal apalagi. Nah, ketika dia muncul 10 ppm sampai dengan 15 ppm. ppm itu kepanjangan dari part per million ya. Maka kita naikkan nanti bendera warna kuning. Ini berarti alarm kita bunyikan. Karena apa dia? The silent killer ya. Pembunuh berdarah dingin. Dia nggak Anda lihat, begitu Anda hirup, plus tewas kita. Kalau lebih dari 15 ppm, alarmnya sudah kencang, extreme danger. Yang bisa mengakibatkan kematian pada si korban. Jadi setiap orang yang akan bekerja, khususnya di industri pertambangan, minyak, gas, offshore, harus memiliki personil yang khusus, memiliki kualifikasi. Kalau di pertambangan namanya POP, pengawas operasional pertama, madya utama. Kalau di migas namanya pengawas K3 migas, operator K3 migas. Maka semua peralatan-peralatan emergensi yang ada di tempat kerja kita, ketika kita bekerja di offshore, di pinggiran pantai, atau di perairan, marine, wajib menggunakan emergency life jacket. Emergency life jacket ini digunakan untuk membantu kita untuk mengapung.
Jadi harus diletakkan di live board station, di tempat-tempat yang khusus. Siap untuk digunakan. Maka nanti dari kementerian akan mengecek pengawasan K3 di tempat kerja kita. Kalau di pertambangan, kita ingat keselamatan pertambangan ada 2. K3 pertambangan untuk menciptakan tempat kerja kita yang aman, sehat, selamat, terhindar dari penyakit akibat kerja. Yang kedua, keselamatan operasi. SPIPP, sarana, prasarana, instalasi, peralatan pertambangan. Maka nanti dari Kementerian SDM akan mengecek, dilakukan enggak pengawasan K3. Kalau di industri migas, kita punya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di industri migas. Salah satunya ketika dalam kondisi emergensi harus ada life jacket ketika kita di offshore. Mau nanti modelnya two variant, buckle type, atau yang model kancing, atau yang strap, nggak masalah. Yang penting harus dilakukan inspeksi. Siapa yang menginspeksi? Pengawas yang kompeten. Jadi ketika terjadi kondisi emergensi, orang-orang yang personal on duty lagi bekerja harus mendengar instruksi dari mastering point. Eko Romeo, telah terjadi emergency situation di area 01. Stop working authority, segera menuju mastering point lifeboat station. Ganti. Anda jangan pikir panjang. Kalau sudah ada instruksi seperti itu, langsung menuju lifeboat station, mastering point, assembly point, secure dengan life jacket kita. Kita harus mengembalikan tiket kita ke lokasi mastering point supaya nanti master checker akan melihat. Nah, dari itu kita akan melihat kepatuhan perusahaan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau kita lihat di pertambangan, pasal 13 di PP 55 tahun 2010, Menteri, Gubernur, Wali Kota melakukan pengawasan kawan-kawan terhadap pemeriksaan usaha-usaha pertambangan. Mau nanti dia pegang izin usaha pertambangan rakyat, sampai izin usaha pertambangan khusus, wajib menerapkan emergency system situation, kondisi-kondisi emergensi. Maka mereka membuat keselamatan pertambangan itu ada 2, yaitu K3 pertambangan dan juga keselamatan operasi. Kalau kita bicara K3 pertambangan, kaitannya dengan keselamatan, kesehatan, kerja, dan lingkungan. Kalau keselamatan operasi, sarana, prasarana, instalasi, peralatan, pertambangan. Berarti aman, handal, selamat. Kalau kita yang lagi off duty, kita lagi kerja di remote area, kita lagi kerja di marine, di airboardnya, di pelabuhannya, listen to the instruction. Kalau kita mendengar instruksi, segera menujulah mastering point kalau ada emergency situation. Jangan tunggu lama. Report langsung kita ke lifeboat station. Standby untuk mendengar instruksi selanjutnya. Kalau dia dibuatkan masalah K3, keselamatan kerjanya, kaitan dengan manajemen keadaan darurat, Bapak larilah ke demokrasi yang warna hijau. Maka ketika nanti ada tamu, visitor, newcomer, harus Anda jelaskan pada saat induction. Pak, kalau nanti kondisi emergensi, larinya kemana Pak? Larinya ke jalur demokrasi warna hijau. Anda buatkan mapping emergency situation-nya. Itu terkait keselamatan kerja. Manajemen keadaan daruratnya, maka nanti tim emergency respon kita akan melaporkan Eko Romeo telah berkumpul semua personil di area mastering point, assembly point, lifeboat station dengan jumlah sesuai dengan data yang ada di dalam informasi tikar kita. Kita kembalikan batch kita, nanti dicek di assembly point itu. Oh ada. Itu kan manajemen resiko kondisi keadaan darurat. Maka nanti kita akan mengukur master checkernya. Siapa yang namanya nggak ada di sini?
Itu keselamatan kerja. Nah, setelah kita berkumpul di situ, kita akan melakukan penyelidikan satu-satu. Ujang, Budi, Sumitro, suka minta rokok, Angelo, antar jemput, gitu kan? Mana orangnya? Ada Pak, hadir Pak. Itu nanti ditata sama master checker kita. Maka kita standby position. Itu kaitannya dengan keselamatan. Semua harus lengkap menggunakan alat-alat pelindung diri, enclosed footwear atau safety shoes kita, hard hat, life jacket, safety shoes. Karena apa? Karena kita sudah diberikan administrasi di awalnya, diklat, pelatihan. Itu kaitannya keselamatan kerja. Jadi ketika kita sudah mendapatkan pelatihan keselamatan kerja, maka kita harus menerapkannya. Baik itu nanti untuk kesehatan kerja, posisi ergonomik, pengolahan makanan, diagnosa penyakit, atau lingkungan kerja, kebisingan, debu, getaran, itu diatur dalam suatu sistem. Apa itu sistem, kawan-kawan? Panduan yang digunakan oleh perusahaan supaya menghindari terjadinya kesalahan. Maka kita buatlah satu sistem kita namanya SOP. Apa kepanjangan dari SOP, kawan-kawan? Standar operasional. Standar operasional prosedur. Kalau SOP dibalik jadi apa? SOP dibalik jadi tumpah. Yuk kita tos dulu. Kita tumpahkan dulu sup ini ke mulut kita masing-masing. Alias saya izin minum dulu ya. Jadi SOP kalau dibalik tumpah. Ya, makanya. Jadi semua sistem itu. Kawan-kawan kalau mau ketawa aja ya, jangan ditantang ya. Jadi sistem itu sudah diatur ya. Sudah diatur demi keberlangsungan pelaksanaan keselamatan di tempat kerja kita. Maka semua peralatan-peralatan emergensi harus dikembalikan ke tempat kerja kita. Tidak boleh ada yang cacat, tidak boleh ada yang rusak, karena itu adalah emergency situation. Pak, di tempat kami, waktu melakukan keselamatan operasi di pertambangan, kami melakukan sistem dan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, sarana prasarana, instalasi di pertambangan. Kompetensi tekniknya kami lakukan, bahwa orang-orang yang bekerja di situ, orang-orang yang sudah qualified. Oke. Tapi bagaimana kalau dia melanggar? Ada nggak sistemnya? Ada, namanya Zero Tolerance Safety Rules. Atau tiada maaf bagimu. Ketika kita melakukan pekerjaan tanpa membuat job safety analysis, izin kerja tidak ada, working and high kita mencantolkan 100% tie off, drop object ada, lifting operation tidak menggunakan CO, tools equipment-nya tidak dilakukan pemeriksaan, mandatory personal protective equipment-nya sampai akses kontrolnya tidak disediakan, maka stop work authority. Apa stop work authority, kawan-kawan? Yang bisa menyebabkan terjadinya kematian, kegagalan pada sistem Anda. Nah, sekarang mau saya tanya. Kapan kita akan melakukan stop work authority, memberhentikan pekerjaannya? Ya. Kapan cukup kita melakukan intervensi? Jangan-jangan kawan-kawan di penambangan main stop-stop aja semuanya. Kapan intervensi, kapan cukup untuk intervensi, kapan untuk stop work? Ada yang bisa sharing? Kapan kita melakukan stop work authority, memberhentikan pekerjaan itu? Kapan kita cukup untuk intervensi? Ayo silakan kawan-kawan yang mau sharing. Kapan kita melakukannya itu? Itu beda, kawan-kawan. Men-stop dengan intervensi.
Stop work misalnya nggak ada apa namanya permitnya, kalau intervensi apabila bekerja tidak aman. Kalau misalkan kita stop work authority, dia melanggar yang namanya zero tolerance safety rules. Tidak pakai permit kerja, JSA-nya tidak ada, working at height dia nggak pakai fall prevention, fall protection, ya bisa menyebabkan dia kematian. Tetapi kalau saya hanya kacamata ini saya letakkan di jidat saya, jangan Anda berhentikan kerjaan saya dong. Cukup intervensi, Pak Yakin, kacamatamu perbaiki. Jadi jangan nanti kita sebagai seorang polisi di lapangan. Kita bukan seorang polisi, tapi seorang pemberi solusi. Maka di pertambangan juga ada atasan yang paling tinggi, namanya Kepala Inspektur Tambang dan Inspektur Tambang. Dia nanti yang akan memonitor Kepala Teknik Tambang. Kepala Teknik Tambang itu adalah orang yang memiliki jabatan tertinggi di lokasi di mana dia akan ditunjuk. Dan Kepala Teknik Tambang itu, karena dia jabatan tertinggi di lapangan, dia tidak bisa bekerja sendiri. Karena dia tidak bisa bekerja sendiri, maka diangkatnya lah pengawas operasional. Siapa itu? Ya kawan-kawan lah nantinya. Kalau yang kerja di pertambangan. Makanya harus memiliki sertifikasi. Maka dibuatkanlah dalam Peraturan Menteri Nomor 26 tahun 2018 tentang kaidah-kaidah teknis di dalam pertambangan. 1, teknis pertambangannya. 2, keselamatan pertambangannya. Apa itu? K3 pertambangan. Salah satunya kita masuk area kerja wajib lengkap personal protective equipment. Hard hat, safety glasses, air plug, long sleeve, cover all. Di tempat kerja kita, ketika kita sudah menggunakan APD, harus jelas kawan-kawan, ada noise mapping-nya. Di mana saya mau pakai air plug, di mana saya mau pakai air muff, harus beda. 8 jam untuk 85 desibel. 4 jam untuk 88 desibel. 2 jam untuk berapa desibel? 91 desibel. Kapan kita pakai air plug, kapan kita pakai air muff. Itu ada perhitungannya. Maka kita buatkan noise mapping untuk tempat kerja kita. Maka kalau di pertambangan nanti Kepala Inspektur Tambang akan melihat. Karena dia memiliki jabatan sebagai seorang direktur, dia mempunyai tugas pokok di bidang keteknikan untuk melihat lingkungan tempat kerja kita, salah satunya keselamatan, itu akan dia nilai. Dan ada rekanannya namanya Inspektur Tambang. Siapa itu? Orang yang memiliki jabatan untuk melakukan pengawasan terhadap dilaksanakannya kaidah-kaidah keselamatan. Dia aparatur sipil negara. Salah satunya apa kawan-kawan? Kalau kita mau bekerja, ada nggak PTW-nya, permit to work-nya? Jangan-jangan tidak ada permit to work kita. Apa izin kerja kita? Working at height, lifting rigging, SIMOP, apalagi bypass critical protection, apalagi kawan-kawan? Excavation, hot work permit, itu harus semua diletakkan di PTW board kita, diletakkan di lapangan, bukan Anda ambil, letakkan di kantor, habis itu bye-bye, jangan. Maka kita harus bisa membedakannya. Itulah kenapa ada beda anak zaman dahulu sama anak zaman sekarang kalau mau pergi sekolah. Anak zaman dahulu, Pak, Mak, saya mau pergi sekolah. Rajin-rajin nak kamu belajar. Iya, Pak. Kalau anak zaman sekarang dia bilang sama kita, jangan lupa ya. Jangan lupa apa, kawan-kawan? Jangan lupa apa dibilangnya sama kita anak zaman sekarang? Di like and subscribe. Ya, ujung-ujungnya adalah konten. Ada orang kecelakaan di tempat kerja kita, bukannya nolong, malah main TikTok sambil entah apa yang merasukimu, asik-asik. Oh,
Maka di tempat kerja kita itu kawan-kawan, ada program proaktif namanya Safety Observation Card. Melihat ada nggak bahaya-bahaya, tindakan tidak aman. Everybody should be responsibility for safety. Semua orang bertanggung jawab terhadap keselamatan. Nanti kepala teknik tambang kita itu, yang kerja di pertambangan, dia memiliki jabatan tertinggi, bertanggung jawab kepada kepala inspektur tambang, ditaatinya peraturan perundang-undangan, dia juga harus memberitahukan ini kepada anak buahnya. Yaitu siapa? Pengawas operasional. Jadi jangan main-main dengan program-program proaktif itu ya kawan-kawan ya. Maka ada yang namanya kepala tambang bawah tanah. Dia yang nanti akan bertanggung jawab terkait mengenai operasional underground. Ada penanggung jawab teknik dan lingkungan kalau di pertambangan. Dia bertanggung jawab untuk pengolahan dan pemurnian. Di minyak, di offshore, di onshore, semua peralatan-peralatan lifting rigging kita, kalau ada yang putus, maka yang bertanggung jawab pengawasnya dulu, nanti baru kita accountability, digugat sama atasan kita. Jadi lifting gear itu kawan-kawan harus diberikan color code-nya. Misalnya 3 bulan pertama kita kasih warna blue, Januari, Februari, Maret. Tidak ada standarnya ya. Tapi kalau Anda buka di dalam ASME B30 American Society Mechanical of Engineering, itu ada namanya lifting gear untuk color code. Jadi kawan-kawan sebagai pengawas cek dulu semua color code lifting gear-nya. Bulan April kita ganti sampai bulan Juni semua lifting gear kita warna hijau. Juli, Agustus warna kuning. Oktober, November warna pink. Pengawas operasional itu harus bertanggung jawab. Salah satunya siapa kawan-kawan? Pengawas teknis. Dalam pelaksanaan kaidah-kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang izin operasi produksi wajib mengangkat seorang pengawas teknis yang berkompeten. Yang kompeten itu memiliki SK ya, Skill, Knowledge, Attitude. Salah satunya memiliki sertifikasi. Jangan nanti ketika ada angkat material 10 ton, Anda pegang-pegang materialnya. Tak bisa. Mau di industri migas, di pertambangan, tidak dibolehkan ya. Jangan menyentuh bagian yang sedang diangkat. Putus, jadi tape kita. Maka gunakan tongkat, dorong, tarik, atau kita kenal dengan safety line, tag line. Ini adalah hierarki engineering control. Maka pengawas-pengawas teknis juga harus mengetahui itu. Nah, karena kita memiliki kewajiban, baik pemegang izin usaha pertambangan, mau itu nanti minyak, pengolahan pemurnian, di konstruksi, Anda akan menemukan namanya waste segregation, pemisahan limbah. Warna merah untuk B3, hijau organik, apalagi kawan-kawan? Warna kuning untuk non B3. Karena ini nanti menjadi kaidah-kaidah pertambangan baik, salah satunya pengolahan limbah. Mau nanti kita statusnya kontraktor itu wajib menerapkan pemisahan limbah. Jadi kenapa kita harus menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di pertambangan, keselamatan operasi di pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja di minyak dan gas, di onshore, di offshore. Karena apa kawan-kawan? Karena sering sekali terjadi yang namanya kebakaran ledakan. Seperti yang Anda ketahui, bahwa kebakaran itu karena ada 3 unsur. Kenapa di industri minyak dan gas resiko terbesarnya adalah kebakaran? Karena bisnisnya adalah bahan bakar. Di pertambangan, apa bisnisnya? Gali-menggali, longsor. Kan gitu ya? Maka di pertambangan terbuatlah Permen SDM nomor 26 tahun 2018 tentang kaidah teknik pertambangan yang baik.
Ada teknisnya, ada keselamatan operasinya, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangannya, reklamasi, konservasi, pemanfaatan teknologi. Maka ketika kita nanti bekerja di tambang, di minyak dan gas, kita akan menemukan berbagai macam bahaya. Ada bahaya gravitasi, gerakan, mekanikal, listrik, tekanan, api, temperatur. Apalagi kawan-kawan, kimia, Motion. biologi, radiasi. Jadi sudah saya ingatkan berulang-ulang ya. Jangan menyebutkan bahaya itu adalah akibat. Ya, bahaya itu adalah sebab. Ya, jadi jangan ada lagi bilang bahayanya terjepit, tertimpa, terkilir, tersandung. Enggak ada itu bahayanya. Bahaya itu adalah biologi, kimia, radiasi, sebab tindakan tidak aman, kondisi tidak aman. Sementara resiko itu adalah belum terjadi. Uncertainty effect in the future. Efek ketidakpastian di masa yang akan datang. Maka bilanglah kemungkinan terjatuh, kemungkinan tertimpa. Kalau Anda bilang tertimpa, terkilir, tersandung, itu sudah eksiden. Maka bahaya itu harus dikendalikan. Setuju ya? Bahaya itu harus dikendalikan. Benar ya? Berarti bahaya itu harus bahaya harus dikendalikan. Berarti bahaya itu harus Kontrol. dikontrol. Pak Yakin cakap kotor. Ya sinyal Anda yang putus-putus kalau ada salah satu huruf yang hilang di situ. Kan saya bilang kontrol. Silakan dicek, ditulis di sini apa bahaya dari aktivitas ini. Silakan. Kita mau tahu dulu bahayanya. Tuliskan sebanyak-banyaknya bahayanya. Apa saja bahaya yang Anda ketahui. Di chat ya, saya tunggu ya. 1 menit saja. Siapa ada deh? Kawasaki close ya? Enggak. Sebutkan bahaya-bahaya. Silakan ditemukan sebanyak-banyaknya bahayanya. Oke ya, mantap ya. Jadi tidak ada yang menyebutkan bahaya itu tersentrum, terkilir, tersandung. Nggak ada ya. Kalau Anda masih menyebutkan itu, jangan ya. Bahaya itu adalah sebab. Contohnya kabel listrik. Jangan bilang bahaya tersentrum. Tersentrum itu akibat ya. Sebab akibat. Sebab itu bahaya, akibat itu eksiden. Kemungkinannya resiko. Oke, kabel dari listrik. Apalagi tekanan dari hostnya. Apalagi misalnya dari bahaya kimia, asap elektrodanya itu. Kemudian bahaya ergonomik, posisi berdiri, posisi membungkuk. Bahaya biologi, baju weldernya nggak pernah dicuci. Nempel pula bakterinya di antara selangkangan. Makin digaruk, makin asoy. Maka keluarlah lagu asoy ngeboy di jalanan ibu kota. Kan gitu ya. Apalagi bahayanya, misalnya radiasi, temperatur, panas besi, gravitasi. Jadi nggak ada terjepit, tertimpa, terkilir, tersandung, ledakan, terbakar, keracunan. Itu akibat. Pressure. Ya, pressure, tekanan, ergonomik, stres.
tangan anak saya terjepit pintu yang tajam. Apa bahayanya terjepit? Siapa bilang terjepit? Terjepit itu eksiden. Bahayanya apa? Pintu yang tajam. Sebab, oke? Maka bagian K3 itu berbeda dengan tugas seorang operasional. Bagian K3 itu dia akan mengumpulkan, menganalisa data-data, mencatat rincian, mengumpulkan data mengenai area kegiatan yang memerlukan pengawasan yang ekstra. Misalnya di processing crowd, ada H2S, ada debu, desulfurization, di mana pH kurang dari 7, namanya asam, lebih dari 7, namanya basa. Digunakan gas detektor di area desulfurization, pembersihan. Maka seorang K3-nya akan mengumpulkan data mengenai area di mana yang membutuhkan pengawasan yang ekstra ketat. Kalau ada terjadi kondisi emergensi, kawan-kawan, misalnya di primary distillation kita muncul H2S, orang K3-nya memberikan penerakan, petunjuk, safety induction, membentuk tim emergency response, menyusun statistik kecelakaannya, melakukan evaluasi, itu tugasnya. Waktu kita melakukan vacuum flushing, ada bahaya H2S. Bagian keselamatan operasi atau pengawasnya mengumpulkan data-data terkait mengenai data-data kompetensi teknik dari pengawas kita yang bekerja di area vacuum flushing itu. Kapan dilakukan inspeksinya? Jadi jangan nanti sedikit-sedikit yang kerja orang K3. Orang K3 itu beda dengan keselamatan operasi ya. Di pertambangan itu diatur di dalam Permen SDM nomor 26 tahun 2018 di pasal 14 ayat 2. Beda orang K3 sama orang KO. Maka ketika nanti terjadi eksiden BLIF, tahu ya BLIF kawan-kawannya? BLIF itu fasilitas di industri kita terjadi ledakan karena terjadi overheating. Seperti Anda memasak air di dalam wadah cangkir, Anda kasih panas setara terus-menerus. Apa yang terjadi pada tutup tempayan Anda? Keluar dia kan? Plus. Namanya BLIF. BLIF itu boiling liquid expanding vapor explosion. Adanya ledakan pada tangki boiler di tempat kerja kita itu karena melebihi batas nilai titik didihnya. Maka kita butuh yang namanya sistem manajemen keselamatan pertambangan. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. PP 50 tahun 2012 tentang SMK 3. Kalau di pertambangan ada 7 elemen. Kebijakan, perencanaan, organisasi dan personil, implementasi, pemantauan evaluasi, dokumentasi, sama tinjauan manajemen dan kinerja. Kalau di SMK 3 ada 12 elemen. Jadi semakin spesifik bisnisnya, maka semakin spesifik juga sistem manajemennya. Pak, bagaimana nanti kalau kami tidak menerapkan kaidah-kaidah keselamatan di tempat kerja kami, Pak? Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 Pasal 15, ya kena Anda denda 3 bulan penjara, kurungan penjara. Sanksi 100.000 itu tahun 70, sekarang 100 juta gitu ya. Jadi kawan-kawan ketika nanti ada SPBU, ya, jangan coba-coba merokoklah di situ. Jangan menggunakan handphone Anda. Karena ada yang namanya area classification. Hazardous area classification. Ada zona 0, zona 1, zona 2. Di mana fluida yang mudah meledak. Atau uap di area tersebut besar kemungkinan terjadi ledakan. Itu zona 0. Zona 1 misalnya kita buat. Ada ledakan dapat terjadi pada kondisi operasi normal. Kalau zona 2, fluida meledak hanya untuk kondisi-kondisi abnormal. Maka ketika nanti kawan-kawan di SPBU
Di mana dia zona 1? Di mana dia zona 0? Di mana dia zona 2? Zona 0 itu kawan-kawan, waktu Anda isi filling station ke dalam tangki mobil Anda. Waktu bongkar muat mobil Anda itu, mobil tangki itu uapnya sebagai pemicu. Jadi zona sistem itu digunakan sebagai acuan di perusahaan kita untuk project design. Ini loh area yang nggak boleh Anda bawa handphone sembarangan. Kan kalau di area station yang uapnya gampang mudah terbakar, gas-gas hidrokarbon kan, handphone, mancis itu kan nggak boleh. Harus ada EX, explosion proof-nya. Maka kita kenal api muncul karena 3 unsur. Apa namanya kawan-kawan? Ada bahan bakar, oksigen, dan juga panas. Apa beda antara api dan kebakaran? Ada yang tahu kawan-kawan? Beda api dan kebakaran. Maka api itu ada apa kawan-kawan? Api itu peristiwa oksidasi. Ya, itu kita butuhkan api itu. Kalau kita masak Indomie kita nggak butuh ya. Kalau kebakaran nggak butuh karena susah dikontrol. Maka nanti di tempat Anda ada izin-izinnya, pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi, eksploitasi. Kalau nggak menerapkan kaidah-kaidah keselamatan, ada nanti peringatan tertulis. Penghentian sementara sebagian izinnya, atau dicabut izinnya. Sanksi administrasi itu bisa diberikan oleh menteri loh, gubernur, apalagi sekarang ada otonomi daerah. Maka api itu akan muncul karena 3 unsur kawan-kawan, karena oksigen, panas, apalagi bahan bakar. Lilin yang menyala akan padam ketika Anda tutup pakai gelas. Oke kawan-kawan, lilin yang menyala akan padam ketika Anda tutup pakai gelas. Hal ini membuktikan bahwa kurang kerjaan. iya, betul sekali, kurang kerjaan ya. Jadi kalau Anda nanti kurang kerjaan, ya Anda tutup-tutuplah nanti lilin itu pakai gelas Anda. Sementara ditiup aja lilinnya langsung padam ya. Oke, mantap sudah Kak. Nah, di tempat kerja kita ada yang namanya PJO, penanggung jawab operasional di pertambangan. Ada juga yang namanya project manager. Mereka ini yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi kita ya. Yang dimana mereka nanti bertanggung jawab atas dilaksanakannya pelaksanaan peraturan perundang-undangan di pertambangan kita, di tempat kerja kita. Nah, karena di tempat kerja kita itu ada area-area yang mudah terbakar, mudah menyala, maka kita harus tahu apa itu daerah flammable range, daerah-daerah mudah terbakar. Maka PJO, penanggung jawab operasional, project manager, harus tahu yang namanya lower explosive limit, batas bawah. Jadi kalau kita sebutkan hidrogen, batasnya 4% sampai 7%. Batas bawahnya adalah 4%, batas atasnya 75%. Dia akan meledak pada 4 sampai 75%. Uapnya ya. Kalau dari itu dia tidak akan bisa meledak. Misalnya kurang dari 4% atau lebih dari 75%. Ingat, oksigen itu batas rentang waktunya adalah berapa kawan-kawan? 19,5% sampai dengan 23,5%. Di udara dia berapa? 21%. Maka kita sebagai pengawas operasional harus tahu apa saja sumber-sumber panas yang muncul. Misalnya dari api terbuka, dari listrik, dari pengelasan, dari rokok, dari arson, reaksi kimia. Itu akan muncul dalam keselamatan kerja kita. Jadi harus dikendalikan. Pak, kalau misalnya terjadi kebakaran, bagaimana metode pemadaman kebakaran? Maka kita kenal dengan istilah
cooling, smothering, dan starvation. Apa itu cooling? Kalau cooling itu kita mendinginkan. Mendinginkan. Apa yang kita hilangkan? Yang namanya mendinginkan berarti panas, panasnya ya. Itu yang kita hilangkan. Menggunakan teknik cooling. Ada yang namanya smothering, SMO. SMO berarti O-nya. O-nya berarti oksigennya yang kita hilangkan. Starvation, kita menghilangkan bahan bakarnya. Breaking chain of reaction, kita memutus rantai reaksi kimianya. Maka cooling, kita melakukan mendinginkan menggunakan media air yang kita hilangkan panasnya. Kemudian kita lakukan smothering, SMO, tering. Berarti yang kita hilangkan adalah oksigennya, menutup pakai drum misalnya. Kemudian starvation, kita menstop bahan bakarnya. Ada bahan bakar, kita hilangkan bahan bakarnya, ada pipa, palapnya kita tutup. Maka apinya akan padam. Itu namanya starvation. Ada yang namanya breaking chain of reaction, memutus rantai kimia. Kita menggunakan alat pemadam api. Jadi di dalam konsep masalah K3, keselamatan dan kesehatan kerja, yang pertama, bisnis proses kita apa dulu? Tambang, minyak, onshore, offshore, construction. Kemudian yang kedua, kita buatkan hierarki kontrolnya berupa manajemen resiko. Ada HIRA RC, ada IBPR, ada MSRA. Kemudian kita gunakan standar-standarnya. Ada API, ada ASMI, SNI. Kita lakukan program-program apa kawan-kawan? Proaktif. Misalnya kita lakukan training, implementasi, pembuatan JSA, inspeksi, sampai nanti investigasi. Maka ketika kita mau melakukan program proaktif, salah satunya kita klasifikasikan kebakaran. Ada yang namanya kelas A. A, hurufnya A ya. A itu kalau di bahasa Inggris kan debu. Apa itu kawan-kawan? ASH, ash. Debu ya. Berarti debu itu dari benda-benda padat. B, kelas B, berarti cair. Boiler, boiling. Berarti boil, cair. Kelas B. Atau gas. C, kelas C. Yang ada kaitannya dengan listrik, current. Berarti listrik. Jadi ingat, A, B, C. A, ash, B, boil, C, current. D, itu logam. Atau ada lagi yang pakai kelas K. Kelas K itu dari cooking oil, dari minyak goreng. Oke ya kawan-kawan ya? Jadi, kalau kawan-kawan di tempat kerja kita ada yang namanya alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan. Dituliskan 1A. Apa artinya itu 1A kawan-kawan? Atau Anda lihat di tempat kerja Anda ada racun api dituliskan 2A. Apa artinya itu? Ya, kalau Anda bukakan di spesifikasi APAR. Ada fire ratingnya. A5, B12.C. Apa artinya itu kawan-kawan? Fire rating yang paling bawah ini. A5, B12.C. Itu kan fire rating. Apa arti A5? A5 itu artinya apa kawan-kawan? Bahwa 1A itu setara dengan 1,25 galon air. Jadi kalau Anda punya A5 berarti kalikanlah 5 kali 1,25 galon air. Artinya alat pemadam APAR ini setara dengan 5 kali 1,25 galon air.
Jadi siapa yang berhak untuk melakukan inspeksi APAR ini? Minimal orangnya memiliki sertifikasi kelas D. Gitu ya kawan-kawan ya. Jadi kalau saya bilang 2A, 2 kali 1,25 galon air. 1,25 galon air itu berapa liter itu? 9 sampai 12 liter. Coba Anda lihat lagi di Google Anda. 1,25 galon air. Nah, kalau dia buat nanti B12, apa arti B12? B12 itu artinya kalau dia 1B, dia bisa memadamkan area itu 1 feet persegi. Kalau 12B berarti 12 feet persegi. Kalau 1 feet itu berapa senti? Coba Anda lihat. Nah, itulah dia untuk fire rating. Ya, jadi kalau untuk kelas C dan kelas D nggak ada. Nah, fire rating ini ada proses perhitungannya. Menurut NFPA 10 tahun 2012. Ada perhitungannya. Jadi kalau saya bilang, Pak, saya punya perusahaan minyak dan gas. Saya mau membuat luasan area tempat saya kerja ini 100 kali 100 meter persegi. Berapa jumlah APAR yang harus saya sediakan? Ada yang sudah tahu seperti itu menghitungnya, kawan-kawan? Saya punya lokasi kerja. Ya, areanya 100 kali 100 meter. Berapa jumlah APAR yang harus saya sediakan? Yang kelas A dulu. Ada yang pernah menghitungnya? Kalau kita buka di dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, itu kan dia per 15 meter ya. Per 15 meter. Nah, bagaimana kalau misalkan dia ada tabelnya? Ya, 1A, 2A. Tabelnya. Coba dibuka di handphone Anda, tabel NFPA 10 tahun 2013. Biar saya jelaskan cara perhitungannya. Tabelnya dibuka dulu. Karena punya saya nanti tabelnya agak sedikit kecil ya. NFPA 10 tahun 2012. Biar kita hitung dulu berapa jumlah APAR di perusahaan Anda. Ada yang sudah dapat tabelnya? Jadi tabelnya itu kawan-kawan, cara membacanya, kalau Anda buka ya di NFPA, ada yang namanya fire hazard, medium hazard, ada heavy fire hazard. Jadi ada fire ratingnya ada 1A, 2A, 3A, 4A.
6A, 10A, 20A. Jadi kalau saya industrinya pertambangan, maka pembaginya saya buat adalah 1045. Kenapa? Karena saya heavy fire hazard. Risiko terbesar saya adalah kebakaran, ledakan. Maka luas area saya misalnya 100 kali 100 meter persegi. Berarti 10.000 ya. 100 kali 100. 10.000 bagi 1045. Berapa itu? Sekitar 10. Berarti 10 apar yang kelasnya 20A. 20A itu artinya 20 kali 1,25 galon air. Nah, kalau saya bilang lagi, berapa kebutuhan apar di industri petrokimia dengan luasan 1000 kali 500 meter? Ya udah, sekarang ini heavy hazard. Yang berat, heavy fire hazard, yang besar. Ya sudah, saya kalikan aja 1000 kali 500 sama dengan 500.000 bagi pembaginya. Yang heavy hazard adalah 1045. Maka 1045 dibagi dengan berapa tadi saya bilang kalinya? Dibagi dengan 1000 kali 500 sama dengan 500.000 bagi 1045 sekitar berapa itu? Sekitar 500 item. Nah, segitulah apar yang kita butuhkan. Ya. Jadi di tempat kerja kita juga ada yang namanya backdraft. Backdraft itu apa kawan-kawan? Masuknya oksigen yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran atau ledakan di tempat kerja kita. Maka kalau kejadian-kejadian yang bersifatnya unsafe condition itu harus dilaporkan. Karena backdraft itu adalah ciri-cirinya pintu panas pegangannya akan mengeluarkan asap yang hitam. Suaranya akan mendesis. Maka ketika terjadi ledakan, maka orang atau firefighter-nya akan tercampak, meninggal dia. Now, pyrolysis happening, passives are going really quick. It's flashed over, that's a factor, that's a flash over. High neutral flame, dancing angels, comes the flame from the gas layer, pyrolysis, increasing radiator heat. Yeah, imagine not paying attention, not gas cooling, and you get only radiator heat. Look how quick the planet's involved now, straight away. Look here we are. Look at the qualifiers. Yeah, look at the gases. They're all lit. You can feel the heat from here. Yeah, it wants the oxygen. Look at the nuclear burst. Up it went. Under pressure, straight in. Yeah. Pressurization. Yeah. Look how quick the neutral plane is. Whoosh. Where's the neutral plane now? Here it comes. Here it is. See. Yeah. Look at the bottom. Look how dirty the gas is right at the bottom of that floor. Look at all the gas. Into the back. It's going through every weak point. There's a lot of pressure. Gas is in there. It's pressurized. So there's a lot of pressure cooking. So it will find a weak point. It just wants to escape and expand. Yeah? It was tinged through, hasn't it? Not as clean as it was before. Look at the bottom, it really is really different. Look at that window, that was pulsing up, everything's coming out. Yeah, cauliflower, cauliflower. Yeah, cauliflower. So, this thing like, turns into a hole there, it will pop out, stop whistling. Yeah. Imagine this, you turn up, kitchen fire, this is it, now what she's thinking, no, need to PAs into the back door, so he's not paying attention. Back door, the person reporting, oh, those man, so why? Boss, what's respect? Backdraft conditions, side to side. There you go. Come back a bit. Come
back a bit, come back a bit, come back a bit. There they are. Look at the lovely gases now. Look at the tinge on it. Look how angry it is. Yeah. Look at the cells being drawn in. You can see it clearly now. Over pressure, under pressure being drawn in. Yeah. Sucking in the oxygen once it. Look at the gases. Cauliflower, look at jellyfish coming out, expanding. Now, that is in there, pressurized. Now it's coming to able to expand. Look at it, cauliflower, after cauliflower, yeah. Signs and symptoms. There's an opening. No fucking problem. Yeah. So. Look at the lovely gases now. Look at the tinge on it. Look how angry it is. Yeah. Look at the cells being drawn in. You can see it clearly now. Over pressure, under pressure being drawn in. Yeah. Sucking in the oxygen once it. Look at the gases. Cauliflower, look at jellyfish coming out, expanding. Now, that is in there, pressurized. Now it's coming to able to expand. Look at it, cauliflower, after cauliflower, yeah. Signs and symptoms. There's an opening. No fucking problem. Yeah. So. Oke kawan-kawan, itulah yang disebut dengan backdraft. Backdraft itu adalah hal yang paling sangat ditakutkan oleh tim petugas pemadam kebakaran, yaitu terjadinya kebakaran dan ledakan. Nah, ketika terjadi kondisi emergensi, maka seorang karyawan harus melakukan yang namanya pertolongan. Ya, kita menggunakan yang namanya SCBA, self-contained breathing apparatus. Oke ya. Nah, contoh, ini adalah tabung oksigennya. Full duration, artinya lama pemakaian SCBA sampai isi botol habis. Oke ya. Kemudian work duration, lama pemakaian SCBA sampai sulingnya berbunyi. Lama pemakaian handphone Anda sampai kedap-kedip indikatornya. Lowbat. Ya, kalau handphone saya 15 menit. Safety margin, lama pemakaian SCBA mulai suling berbunyi sampai isi botol habis. Lama pemakaian handphone Anda mulai dari kedap-kedip sampai mati total. Seandainya tabung oksigennya adalah 10 liter, working pressure-nya 300 bar, berapa kapasitas di dalam tabung oksigen ini? 10 kali 300, yaitu 3.000 liter. Maka kita cari full duration, lama pemakaian SCBA sampai isi botol habis. Lama pemakaian handphone Anda sampai mati total. 3.000 bagi 40. 40-nya konstanta. Berarti 75 menit. Safety marginnya. Lama pemakaian SCBA mulai suling berbunyi sampai isi botol habis. Lama pemakaian handphone Anda mulai dari kedap-kedip sampai mati total. Berapa menit? Maka 10 liter volumenya kali 75 menit full duration-nya bagi 40 sama dengan 19,5 menit. Maka working duration-nya, lama pemakaian SCBA ini sampai nanti suling berbunyi. Lama pemakaian handphone Anda sampai dia kedap-kedip, bukan sampai mati total ya. Full duration kurang safety margin. 75 kurang 19,5 sama dengan 55,5 menit. Ada yang mau bertanya dulu? Yang ini, cara perhitungan ini? Ini perhitungan manual ya. Yang 40 itu konstantanya, konsumsi pemakaian udara. Oke, berarti paham semua. Coba kalau saya ganti volumenya, ada yang mau bertanya dulu? Hitungannya. Oke, coba saya ganti volumenya berbeda ya. Saya ganti volumenya 9 liter, 200 bar. Ayo, berapa full duration-nya? Silakan. Full duration-nya, safety margin-nya, working duration-nya berapa nilainya?
45, Pak. Apa itu, Pak? Full duration. Full duration-nya. Oke. Sekarang kita hitung dulu volumenya, Pak ya. Oke, volumenya 9 liter kali 200 ya. 1.800 liter ya. Oke. Full duration. Berarti 1.800 bagi 40. Benar sekali, Pak. BPJS. Sama Bapak. Apa itu BPJS kepanjangannya, kawan-kawan? Apa kepanjangan BPJS? Bayar pakai jempol saja. Mantap ya. Bukan bagian pengawasan janda sebelah. Repot Anda nanti. Oke, Pak. Berapa safety marginnya? Safety marginnya berapa? Safety margin. Lama pemakaian handphone Anda, mulai dia kedap-kedip, indikator lowbat-nya itu ya, indikator handphone Anda, sampai mati total. Nah, itu safety margin. Berapa menit dia? Ayo. 9 kali 45 bagi 4, 40. Jawabannya 10 menit. Maka kalau dikurangkan, full duration kurang safety margin sama dengan 35 menit. Jadi lamanya pemakaian SCB Anda ini 9 liter 200 bar itu selama 35 menit. Ada yang mau bertanya dulu? Jelas? Nah, kemudian yang terakhir kita sound level meter. Studi kasusnya. Saya ada punya kebisingan. Ada yang mau bertanya? Saya punya kebisingan mesin 1 91, mesin 2 92, mesin 3 93. Saya mau ukur kebisingan di lokasi kerja saya, di area turbin, di industri minyak dan gas saya. Berapa intensitas kebisingannya? Dari 3 mesin ini, kalau dihidupkan dalam satu ruangan bareng-bareng, berapa intensitasnya? Kalau Anda bagikan begini, 91 tambah 92 tambah 93 bagi 3, salah. Bukan begitu hitungannya, kawan-kawan. Hitungannya adalah ada rumusnya. Selisih 0 sampai 1 tambahkan 3. Selisih 2 sampai 3 tambahkan 2. Selisih 4 sampai 9 tambahkan 1. Selisih lebih dari 10 tambahkan 0. Sekarang kita ambil dulu untuk mesin 2 dan mesin 1. Udah kita kurangkan aja 92 kurang 91. Kan selisihnya 1 itu. Kalau selisih 1 tambahkan 3. Ya udah terbesarnya ambil. 92 tambah 3, 95 dia. Nah, sekarang 95 dengan mesin 3. Kurangkan aja. 95 kurang 93, 2. Selisih 2 tambahkan 2. Berarti 95 tambah 2 sama dengan 97 desibel akustik. Jadi kalau ada dalam suatu ruangan, mesin saya 3 bunyi sekaligus, di ruangan yang sama, berapa intensitas kebisingannya? 97 desibel akustik. Ada yang mau bertanya dulu? Nah, kalau saya rubah begini, kawan-kawan. 93, 94, 95. Berapa intensitas kebisingannya? $98. 98, kita hitung dulu ya. Mesin 1 dan mesin 2 ya. 94 kurang 93. Sama dengan selisih 1 ya. Benar ya? Kalau selisih 1 tambahkan 3 kan? Benar ya? Berarti 94 tambah 3. 97 kan gitu ya. Nah, sekarang 97 dengan mesin 3. 97 kurang 95. Sama dengan selisih 2. Selisih 2 tambah berapa? Selisih 2 tambah 2. Berarti 97 tambah 2. 99. Berarti kebisingannya 99 desibel akustik. Wah,
Nirmis Pak, hampir. Iya, hampir deh ya, Nermis ya. Jadi kapan kita akan melakukan pengelolaan K3 di industri migas? Jadi ada tahapannya yang namanya conceptual engineering. Itu tahapannya safety review dan analisis mengenai dampak lingkungan. Tahapan awal. Waktu conceptual engineering sudah kita mulai, lanjutlah kita ke basic engineering. Kita pakai what if analysis. Jika skenario A nggak bisa, pakai skenario B. PSBB nggak bisa, naikkan ke PPKM. Nah, itulah yang dilakukan negara kita. Detail engineering, supaya tangki minyak kita jangan meledak, pakailah HAZOP, berarti proses safety management. Hazard Operability Study, BOTY, FTA, Fault Tree Analysis, FMEA, Fault Model Effect Analysis, ATA, Event Tree Analysis, QRA. Ini tujuannya supaya proses keselamatan berlangsung. Oke, kemudian kita bangun pabrik kita. Maka kita lakukan seleksi kontraktor, namanya CSMS. Audit, safety review. Setelah itu kita lakukan commissioning dan startup. Apa toolsnya? Pre-startup safety review, safety inspection. Baru yang terakhir kita operation and maintenance, yaitu di pabrik kimia, minyak, dan industri jasa lainnya. Dan kita lakukan yang namanya demolition atau penerapan K3, proses pembongkaran. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil kawan-kawan? Yang pertama, bahwa di industri minyak dan gas, baik itu di onshore ataupun di offshore, kaidah-kaidah teknik keselamatan itu harus diterapkan. Oke. Yang kedua, dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di industri migas, resiko tertingginya adalah kebakaran. Karena apa kawan-kawan? Bisnisnya adalah bahan bakar. Yang ketiga, bedakan antara bahaya, resiko, dan eksiden. Jangan dipukul rata semua. Kalau bahaya itu gravitasi, gerakan, motion. Itu diterapkan di dalam industri migas. Yang keempat, kalau Anda melanggar safety golden rules di perusahaan industri migas, offshore atau onshore, maka nanti Anda bisa kena stop working authority. Jadi bedakan antara pemberhentian pekerjaan sama intervensi. Yang terakhir, bahwa dalam penerapan K3 migas itu bisa dilakukan mulai dari conceptual engineering, detail engineering, apalagi design, engineering, procurement and construction, kemudian commissioning dan startup. Keempat, baru kita maintenance, operation, yang terakhir demolition. Everyone is a genius. Semua orang peserta yang hadir pada saat ini adalah jenius. Yang terpenting adalah kawan-kawan mampu mengimplementasikannya. Kalau Anda mengikuti pelatihan, ingatlah, sertifikasi itu adalah bonus. Semangat juang kita adalah implementasi. Baiklah kawan-kawan, demikian untuk sesi penjelasan saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Baik, sangat luar biasa sekali penyampaian materi tadi oleh pemateri kita, yakni Mas Yakin. Tidak hanya menampilkan materi dalam bentuk PowerPoint saja, tetapi juga dilengkapi dengan contoh kasus dan juga menampilkan video. Nah, selanjutnya kita akan buka untuk sesi tanya-jawab. Silahkan bagi para peserta yang ingin bertanya, untuk langsung open mic, raise hand terlebih dahulu, atau boleh juga menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Nantinya akan saya bacakan. Baik, sambil menunggu rekan-rekan yang lain untuk langsung bertanya, di sini udah beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin akan saya bacakan. Salah satunya itu dari Puji Lestari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, izin bertanya Pak, bagaimana prosedur yang aman tentang proses pipa bocor akibat jangkar? Lalu bagaimana proses penyambungannya kembali? Kemudian tindakan apa yang dilakukan ketika kebocoran minyak telah menyebar di area permukaan laut? Oke. Nah, mungkin begitu. Silakan Pak Yakin. Yang pertama kita lakukan namanya oil boom spill ya. Oil boom spill itu kawan-kawan tahu kayak seperti pelampung. Jadi minyak itu Anda kurung.
Jadi dia nggak nyebar kemana-mana. Kalau kita mau menjaring ikan, apa namanya itu? Dijaring itu. Ya, jadi kita ada oil boom spool besar. Biasanya perusahaan-perusahaan yang kontraktornya itu namanya oil spill combat, ya. Oil spill combat itu namanya. Jadi minyak itu nggak akan lari kemana-mana. Ingat masa jenisnya minyak itu akan di atas dia ya, mengapung dibandingkan dengan air. Maka itu nanti akan digeser, ya, digeser supaya minyaknya jangan kemana-mana. Kemudian dinetralisir area tersebut. Nah, pertanyaannya bukan itu yang harus Anda tanyakan. Berapa banyak ganti ruginya yang harus dikasih sama nelayan? Nah, itu pertanyaannya. Selama banyaknya produksi ikan di situ hidup, segitulah harus ganti sama nelayan itu. Nah, karena apa? Itulah kewajiban sebagai pemegang izin usaha pertambangan tadi, yaitu di minyak dan gas, harus secepat mungkin mensterilkan area tumpahan minyak itu. Itu yang terjadi di Deepwater Horizon ya, kalau Anda lihat videonya ya di BP, British Petroleum itu. Itu kan tumpahan minyaknya. Bertahun-tahun itu baru steril areanya ya, banyak ruginya nelayan. Yang kedua, kalau misalnya terjadi kebocoran pada permukaan tangki Anda, ya, itu harus dilakukan yang namanya drain dulu, pengosongan. Ya, di drain. Nah, setelah di drain, itu nanti akan dilakukan proses flushing dulu, flushing. Tahu dibersihkan dulu area tersebut. Jangan sampai nanti ada sisa-sisa dari bahan-bahan mudah terbakar di situ waktu kita lakukan proses penyambungan lagi, weldingan lagi. Ya, di flushing itu pakai apa? Misalnya kita pakai tekanan sampai 1000 sampai 200 sampai 1200 PSI yang bising sekali. Nah, itu nanti akan dibersihkan lalu dilakukan proses weldingan lagi. Jangan sampai ada sedikit pun bahan mudah terbakar di situ waktu dilakukan proses penyambungan. Yang kedua, nanti akan datang tim NDT-nya melakukan non-destructive test. Ya, melihat secara visual, dilakukan ujinya, itu dilakukan oleh bagian welding inspektornya. Nah, kalau misalnya di tangki-tangki itu certified-nya mereka miliki itu adalah CSWIP 3.1 ya, yang levelnya harus tinggi atau 3.2 karena itu sangat kritikal karena di perairan dia. Jadi certified-nya juga harus tinggi. Nah, setelah nanti dilakukan NDT test, X-ray segala macam, baru dilakukan yang namanya pre-commissioning dulu, pengecekan. Dites dulu, ada nggak kebocorannya atau leaking testnya, ada nggak cairan yang keluar dalam tempat kita bekas yang di weldingan tadi. Kalau tidak ada, baru diaktifkan lagi. Seperti itu ya. Oke, baik. Tadi pertanyaan dari Saudari Puji sudah dijawab. Mungkin dari Bapak atau Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan, kita akan buka sesi tanya jawabnya ini sampai pukul 9:00. Mungkin ada yang ingin coba raise hand atau ya ini sudah ada yang raise hand dari Pak Ignatius. Silakan Pak untuk open mic dan menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Yakin. Silakan. Oke, selamat malam Pak Yakin. Selamat malam, Pak. Alhamdulillah saya bisa bergabung lagi dengan training Bapak. Ya, Pak. Karena saya selalu mengikuti training Bapak lewat PSK 3 UAD. Oh ya, silakan Pak. Nah, yang mau saya tanyakan langsung aja ke intinya Pak. Yang saya tanyakan, di setiap kapal kan yang mungkin saat di offshore Pak ya, offshore. Kita akan adanya itu drill. Ya. Drill kalau lebih tepatnya lagi itu aksi cepat tanggap darurat. Ya, tapi itu maksudnya kepelatihan. Nah, lebih efektifnya, secara efektifnya, untuk setiap 1 bulan, berapa kali drill yang harus kita laksanakan? Terima kasih banyak, Pak. Jadi gini kawan-kawan ya, kenapa saya analogikan, kenapa seorang pemadam kebakaran penjual pengisi filler di SPBU itu kalau terjadi kebakaran mereka santai sekali, tenang sekali. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa itu mereka kalau ada terjadi kebakaran, mereka kok santai kali, kok tenang kali memadamkannya? Bahkan karena mereka sudah terbiasa. Nah itu dia. Saya coba putarkan sebuah videonya dulu ya. Kenapa mereka ini sangat tenang sekali ketika ada terjadi kebakaran?
Oke ya, saya putarkan dulu. Nah ini analoginya. Nah, kenapa mereka sangat tenang kali? Karena untuk masalah frekuensi, Anda lakukan dulu risk assessment. Drill itu dilakukan karena ada risk assessment. Satu, di tempat kerja kita itu ada nggak bahaya-bahaya yang banyak kita konsumsi di perusahaan kita? Contoh bahaya kimia, bahaya bahan-bahan mudah terbakar. Semakin banyak tumpukan dari bahan-bahan kimia itu kita gunakan, maka frekuensi kita untuk latihan itu harus semakin sering. Misalnya, 1 bulan 2 kali kita lakukan. Untuk yang kondisi kebakaran. Tapi ingat kawan-kawan, drill itu jangan hanya berpikir kebakaran. Drill itu banyak. Medivac drill. Kalau orang misalnya terhirup dia, pingsan, menghirup bahan kimia di situ, bagaimana drillnya? Anda kena corona, mau nggak Anda tolong dia? Jangan. Anda kena sebar nanti. Maka panggil tim emergensi. Maka frekuensi untuk menentukan berapa banyak kegiatan drill yang akan kita lakukan dulu risk assessment. Risk assessment yang pertama mau Anda lakukan fire risk assessment. Berapa banyak kuota dari bahan-bahan mudah terbakar, mudah meledak di tempat kerja Anda. Bahan kimia. Semakin banyak Anda lakukan, maka kualitas untuk frekuensi drillnya juga harus di-customize, disesuaikan. Tidak boleh saya katakan, Pak, 1 bulan sekali. Enggak. Karena apa? Bahaya resiko di perusahaan kawan-kawan, misalnya di perusahaan kelapa sawit, beda dengan di perusahaan saya. Misalnya saya perusahaannya minyak. Atau di perusahaan Anda, perusahaan konstruksi, beda. Maka harus di-customize. Tetapi semakin banyak Anda lakukan kegiatan drill, maka semakin tenanglah Anda menghadapi kondisi abnormal. Itu yang bisa saya jawab Pak Ignatius ya. Tapi kalau mau Bapak lakukan 2 kali dalam sebulan, bagus. Atau semakin sering juga bagus. Yang penting ada ininya. Apa ini Pak? Money. Bukan sarangeo. Ya, karena sarangeo tidak bisa membayar kegiatan drill. Oke? Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Pak Yakin Hermanto atas ilmunya. Baik, mungkin kita tampung satu pertanyaan lagi ya, Mas Yakin. Ini ada mungkin terakhir dari Pak Ferdi Hertriandi. Ini dari Oke, silakan. izin bertanya Pak, silakan untuk Pak Ferdi untuk open mic dan langsung menyampaikan pertanyaannya. Monitor Pak Ferdi. Oke, baik, mungkin kita bisa ini dulu ke terakhir mungkin dari ada yang sudah raise hand dari Pak Aprison Sitohang. Silakan Pak Aprison untuk bertanya. Selamat malam Pak. Saya mau nanya. Silakan Pak. Kan kalau kita seperti ada perekrutan, kebanyakan kayak dibilang HSE itu adakah standarnya dia harus pendidikan apa gitu kan? Yang kedua, kalau kita kayak saya kan lulusan SKM K3 gitu kan. Ketika pelamaran ada dibuat spesifikasi HSE lulusan engineering. Apa yang membedakan ketika perekrutan itu dikatakan lulusan engineering ataupun lulusan SKM atau kesehatan masyarakat K3? Apakah ada perbedaannya, Pak? Oke, Pak, kalau Bapak nanti bekerja di industri minyak dan gas, ya Bapak bisa diterima. Mau nanti Bapak lulusan sarjana non-teknik pun bisa, Pak. Tapi level Bapak nanti dibatasin. Bapak hanya sampai atas middle, penengah-nengah. Tapi kalau misalnya Bapak manajerial ke atas, itu sarjananya lulusannya teknik kalau di industri minyak. Jarang Anda temukan orang yang lulusan non-teknik manajerial di industri minyak ya. Rata-rata itu backgroundnya teknik. Tetapi kalau di industri non-migas, banyak Pak. Mau di konstruksi, mau nanti di UMKM, no problem. Nggak masalah. Tapi kalau di industri migas ini sangat unik dia Pak. Bukan kita mau mendiskriminasi atau istilahnya mendiskriminasikan non-teknik ya, tapi dari dulu memang seperti itu.
Rata-rata mereka banyak meminta yang teknik. Tetapi kalau di bapaknya nanti misalnya sudah terlanjur S1-nya non teknik, nggak apa-apa Bapak ambil S2-nya teknis. Kalau mau naik ke manajerial kan gitu ya. Nah, sekarang Bapak tugasnya Pak Aprison ini niatnya mau ditambang, di minyak, di konstruksi atau di mana? Kalau di luar dari minyak dan gas, sampai sejauh ini saya lihat welcome. Kebetulan karena saya sudah pernah pengalaman di oil and gas kan Pak. Kebetulan ada yang anjurkan ambil aja SKM katanya supaya masuk ke manajemen. Padahal kalau kita lihat lamaran itu kebanyakan engineering, lulusan engineering. Padahal yang dari HSE itu sendiri, misalnya kayak Chevron tempo hari dibilang ambil aja SKM K3 katanya gitu kan. Kalau dibilang itu tidak masuk teknik gitu. Makanya saya dengar tadi Bapak bilang kalau dia bukan teknik tidak bisa mencapai pada posisi seperti manajerial gitu tadi yang Bapak bilang. Iya benar. Jadi Bapak coba tanya kawan Bapak juga, ada nggak gelar sarjana non teknik level manager di industri minyak dan gas? Jarang ada Pak. Kalaupun dia mau ngambil manajer, pasti dia nanti ngambil crossing. Pindah dia, ambil S2, S1, S2-nya atau S3-nya, diambilnya teknik itu, Pak. Contohnya saya misalnya ekonomi, hukum. Ya, saya ambil nanti S2 saya di tekniknya, kalau mau naik manajerial. Nah, itu syaratnya itu rata-rata itu, Pak. Karena saya bilang kayak gitu kan, Pak. Kebanyakan kalau kita bilang HS itu kan 3 base, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan gitu kan. Sementara kalau kita dari SKM itu kan, yaitu kita belajar kesehatan, keselamatan kerjanya dan lingkungannya juga. Nah, sementara kalau dibandingkan dengan engineering kan dia itu mereka hanya khusus bagian tekniknya begitu. Sementara 3 base yang mau dikejar health, safety, environment itu kalau kita bilang tidak dapat gitu loh. Oke. Jadi karena persentase di dunia migas itu yang paling dominan adalah teknis, Pak. Kegiatannya teknis. Persentasenya paling banyak itu kan teknis karena kan dia industrinya adalah bahan bakar yang banyak teknis. Maka memang orang memiliki analisa tinggi, saya bukan mau buat yang non teknik ya. Analisa yang lebih tinggi itu dalam menciptakan proses safety yang bagus itu kebanyakan lulusan teknis. Karena memang di kampus udah diasah itu baca drawing. Jadi kemampuan teknisnya jauh lebih tinggi. Karena orang-orang teknis itu yang biasanya untuk problem solving. Misalnya terjadi ledakan, tangki. Jadi dipanggil itu orang teknisnya, Pak. Tapi orang-orang SKM-nya juga akan dipanggil. Tetap dipanggil. Tapi yang diutamakan yang dari teknis dulu. Nah, itu yang kebanyakannya. Tidak tertutup kemungkinan yang SKM, yang mau non SKM juga bisa masuk di industri migas, hanya terbatas nanti jenjangnya, itu saja Pak. Oke ya, tapi saran saya Pak, yang namanya industri zaman sekarang jangan hanya berpikiran industri minyak dan gas yang bisa menghasilkan cuan, enggak Pak. Pertambangan juga bisa, konstruksi juga bisa, tergantung dari jenis perusahaannya. Apakah dia multinasional company atau local company. Kalau yang multinasional ya high risk, ya berarti high untuk salary-nya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, Pak. Baik, saya rasa sudah cukup, Pak Fajar. Siap, Pak. Baik, sangat luar biasa sekali untuk sesi kali ini. Dari peserta juga sangat antusias sekali di sesi tanya jawab kali ini. Tetapi sangat disayangkan sekali kita memiliki keterbatasan waktu. Namun jangan khawatir, mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang masih memiliki pertanyaan yang ingin didiskusikan terkait materi atau tema kita pada malam hari ini, bisa disampaikan langsung melalui kontak person Mas Yakin untuk bisa langsung didiskusikan secara langsung dengan pemateri kita. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Oke, Mas Fajar, sebentar Mas. Saya mau kasih pertanyaan dulu, satu aja ya, boleh ya? Kawan-kawan, ada yang namanya sabun. Sabun apa yang paling genit? Namanya sabun apa, kawan-kawan? Sabun yang paling genit namanya sabun? Sabun colek. Sabun colek. Berarti yang sering bilang sabun colek itu sering dia nyanyi colak-colek, colak-colek gitu ya. Anak zaman sekarang ya kan ya.
Baik, sebelum kita akhiri, saya tutup dulu dengan pantun dulu ya. Baik, Boleh, burung camar terbang tinggi di atas pohon jati. Wahai kawan-kawanku yang sejati, jangan lupa, tetaplah bekerja dengan aman dan safety. Saya Safety. yakin Hermanto mengucapkan selamat malam untuk kita semua. Saya kembalikan ke Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Baik, saya juga selaku moderator izin untuk mengucapkan terima kasih banyak Pak Yakin atas materinya yang sangat luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat kita pahami secara utuh dan dapat kita implementasikan dengan baik sehingga menjadi ladang pahala bagi kita semua. Akhir kata, saya selaku moderator mewakili tim Standard.id mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian dalam webinar kali ini. Sekaligus menyampaikan permohonan maaf apabila dalam memandu acara masih banyak khilaf dan salahnya. Semoga kita semua dapat berjumpa kembali dalam webinar-webinar lainnya yang diadakan oleh Standard.id. Mari kita tutup acara kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sukses.